Semua mata mengarah kepada mereka, di mana Selin bergegas turun dan memegang lengan Budinya. "Bude, ada apa? Kenapa Bude marah-marah sama Tuan Aksara?" tanya Selin bingung. "Tuanmu ini mau membeli kamu, Selin. Dia sengaja membantu membayar hutangmu dan membantu merenov rumahmu. Itu dia lakukan tidak gratis. Dia minta imbalan, bukan?" "Tidak, Bude. Tuan Aksara tidak meminta imbalan sepeser pun kepada saya." "Bohong. Jangan kamu sembunyikan sesuatu apapun dari budimu ini. Saya tahu, Selin. Tuan Aksara ini lelaki yang kejam dan dingin kepada siapapun, termasuk kepada perempuan." "Bude, tenangkan diri kamu." Selin menggandeng tangan wanita yang dianggapnya orang tua itu masuk ke dalam rumah sederhana dan mempersilahkan masuk tuannya. Selin tidak enak hati. Lelaki yang sangat terhormati itu disambut oleh ocehan pedas dari budinya. Apalagi semua warga melihat kejadian tersebut, di mana Aksara tak sedikit pun menjawab sepatah pun kalimat dari umpatan itu. Selin duduk di sebelah Budi Inah. Baim dan Bima diminta Selin untuk ke kamar bermain bersama Denim. Tak lama kemudian Asep, suami Inah, pun datang. Ia yang pulang dari sawah terlihat terburu-buru masuk ke dalam rumah. Masih dengan pakaian partai dengan celana panjang yang mulai pudar warnanya di bagian bawahnya. Ia mencoba menjadi penengah dan mendudukkan segala perkara. Ternyata Inah terkena hasutan yang ada di grup asisten rumah tangga itu. Ia memang paham kalau tuannya itu galak dan arogan. Jadi, ia langsung percaya ketika dapat info kalau Aksara hendak membeli Selin dengan dalih hutang budi. Ia tak tahu kalau sedikit banyak kelakuan mantan tuannya itu berubah. Aksara tidak membeli, melainkan berniat untuk menikahi keponakan yang sudah dianggap sebagai anaknya itu. Bahkan dengan sangat sopan, Aksara izin kepada Inah dan suaminya. Aksara juga mengundang mereka dan keluarga besar Selin untuk datang ke kota di hari pernikahan itu. Akan ada mobil yang antar jemput mereka dari desa ke kota. Apakah hal yang sebaik itu masih bisa dikatakan membeli? "Maafkan saya, Tuan," ucap Inah merasa bersalah. "Tidak apa-apa. Saya tahu memang banyak berita buruk berseliweran di luar sana tentang saya. Tapi yang pasti, saya ingin menikahi keponakan Bu Inah bernama Sekar ini karena saya mencintai dia. Bukan karena ingin membeli atau bagaimana. Saya jatuh cinta kepadanya," ucap Aksara tersenyum yang kini menoleh ke arah Selin berada. Gadis itu meringis tipis. Ia bingung harus menjawab apa. Diperlakukan semanis dan sehangat itu oleh tuannya yang terkenal galak dan arogan. "Tentu dengan senang hati, Tuan. Saya menerima lamaran Tuan dan mengizinkan keponakan saya menikah dengan Tuan," ucap Asep ketika Aksara menyampaikan niatnya. "Kamu beruntung, Dok. Semoga kamu nantinya bahagia," ucap Inah sambil memeluk keponakannya. "Tentu akan saya buat Selin bahagia menikah dengan saya." Hari yang ditunggu telah tiba. Selin berada di sebuah hotel ternama dengan muat terkenal yang mendandaninya. Wajahnya yang cantik dan sehat tentu sangat tidak merepotkan perias profesional itu. Wajah Selin dibuat cantik dengan dandanan natural. Ia dibalut dengan kebaya dari butik ternama, membuat siapapun yang melihat akan terpesona. "Sayang, sudah selesai belum?" Aksara yang baru datang dan berdiri di ambang pintu dibuat mematung ketika melihat wanitanya disulap luar biasa cantiknya. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya, terus terpaku dengan wanita berkebaya putih di depannya.
Bagaimana Tuan? Apa saya cocok pakai kebaya ini? Tanya Selin yang beranjak mendekati tuannya. Tidak menjawab, hanya terlihat jagung aksara yang bergerak. Ia kesusahan menelan salivanya sendiri. Tuan, bagaimana penampilan saya? Apa saya cocok pakai pakaian ini? Selin, kamu luar biasa cantiknya. Saya jadi malas membawamu ke pelaminan. Maksud Tuan, saya takut rekan bisnis saya langsung menyukai kamu pada pandangan pertama. Selin tergegah. Wajah cantik dengan make up natural itu terlihat sangat ayu ketika tersenyum. Tuan bisa saja hanya orang bodoh yang menyukai wanita jelek dan deso seperti saya. Maksud kamu saya orang bodoh? Lelaki itu membulatkan mata. Maaf Tuan, maksud saya bukan seperti itu. Tapi benar katamu, saya memang bodoh. Saya dibutakan dengan cinta dan kasih sayangmu yang tulus. I love you Selin. I love you Sekar Ayu Lintang. Selin tersenyum. Kenapa gak dijawab pernyataan cinta saya? Saya juga Tuan. Juga apa? Cinta. Yang komplit Selin, jangan setengah-setengah bicaranya. Saya juga suka sama Tuan Aksara. Aksara mengelum senyum. Ia bahagia mendapatkan pernyataan seperti itu. Ayo kita turun, penghulu sudah menunggu. Jangan sentuh saya Tuan, ucap Selin ketika akan melingkarkan tangannya ke pundak gadis itu. Kenapa? Kamu istri saya? Belum Tuan, tunggulah sampai ijab terdengar, baru Tuan bisa bebas menyentuh saya. Oke, saya tidak menyentuh kamu, ucap Aksara kesal sambil memberi jarak kepada wanitanya. Selin dibuat terpukau dengan ruangan indoor yang begitu wah. Banyak hiasan-hiasan putih yang serasi sekali dengan pakaian yang dikenakan. Makanan berbagai macam menu pun tersaji, di mana beberapa saudaranya dari desa tengah menyantap, termasuk dengan Budi dari ibunya yang akan menjodohkannya dengan Juragan Warno. Mbak Selin, teriak Bima dan Baim sambil melambaikan tangan. Wajah cerah dengan senyuman kebahagiaan membuat hati Selin bahagia. Apalagi mereka didandani dengan jas hitam yang membuat kedua adiknya seperti orang berada. Selin mengayunkan langkah perlahan. Sepatu hak tingginya sangat membatasi ruang geraknya. Ia mencoba bersikap seanggun mungkin supaya tidak memalukan Aksara di depan teman bisnisnya. Tapi nyatanya, Selin memang tidak pandai berakting. Ia sedikit kesusahan berjalan dengan high heel tinggi. Lepaslah, tidak usah kenakan sepatumu, ucap Aksara yang menoleh dan menyadari ketidaknyamanan Selin. Tapi Tuan, tidak apa-apa. Lelaki dengan pakaian jas rapi itu melepas sepatu hitam yang dikenakan. Ia juga membantu Selin melepas sepatu tinggi. Jadilah kedua mempelai berjalan di atas red carpet tanpa alas kaki. Apa Tuan tidak malu melakukan tadi? Kenapa harus malu? Saya tidak melakukan perbuatan yang melanggar. Tapi Tuan, fokus ke pernikahan kita saja Selin. Saya sedang melafalkan lafal akad. Saya takut lupa, nama kamu beda. Kedua mempelai duduk di singgasananya, di mana suara lantang Aksara mulai terdengar dan menggema seisi ruangan. Selin terdiam dengan perasaan yang bercampur aduk. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia yang selalu menjadi orang biasa dan kini dihadapkan dengan orang banyak menjadi sebuah momok menakutkan tersendiri. Ditambah lagi dengan status baru yang akan melekat dengannya. Ia bukan lagi gadis lajang yang bisa melakukan semuanya sesuka hati. Ia akan menjadi seorang istri, di mana baktinya akan selalu tertuju kepada lelaki yang telah melafalkan akad atas namanya. Sah.
Wajah Selin memerah tersipu tatkala ciuman itu mendarat di keningnya. Tanpa sadar, lelehan air mata itu pun membanjiri pipinya. "Kamu kenapa menangis?" tanya Aksara sambil menghapus jejak basah di pipi itu.